warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu di pertemuan pertama pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sejauh mana kalian mengetahui info dari luar, mungkin dari bimbel atau dari orang tua tentang pelajaran coding? Atau ada yang pernah menerapkan coding di SMP-nya? Pernah bikin apa? Oke, pernah bikin website, ya, tapi masih tahu cara bikinnya. Kemudian kalau nama codingnya biasanya bahasanya pakai HTML, ya. Ada lagi yang sudah atau pernah mencoba SMP-nya dulu pakai apa? Misal Meet App Inventor, itu coding menggunakan blok, betul ya? Nah, di pelajaran ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Ada guna dalam arti mungkin sama dengan informatika ya, tapi di saat ini kita akan coba fokusin ke bagaimana coding berjalan dengan berpikir komputasional. Silakan cek di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Saya akan coba tanya, lempar pertanyaan. Jadi silakan menjawab angkat tangan. Pernahkah kalian membuat sebuah strategi dalam menyelesaikan masalah? Pernah? Coba saya minta satu anak angkat tangan, kemudian sampaikan permasalahannya apa, kemudian strategi kamu bagaimana? Coba angkat tangan, silakan. Oke, baik. Oke, silakan. Oke. Terus saya kasih gula, susuknya. Oke. Terus saya kasih air panas. Selesai. Terus saya Terus saya itu diminum. Oke. Nah, ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan di lembar kerja. Sudah saya kasih ada 4 hal apa saja. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Kemudian mengenal pola. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Jadi dari pola itu muncul keterkaitan. Ternyata dari PR yang muncul bersamaan dari itu ternyata nggak bisa hanya bicara-bicara doang. Kita harus ternyata alokasi waktunya untuk pengumpulan PR itu tidak sama, sehingga kita memerlukan waktu atau deadline yang paling mendekati hari pengumpulannya. Kalian silakan buat sebuah peta konsep yang bisa kalian buat, bisa pakai Canva boleh, pakai apa saja boleh, dan kalian bisa buat masalah utamanya dulu tengah-tengah. Misal tadi contoh mengerjakan PR. Kemudian kamu lakukan dekomposisi, lalu pengenalan pola, lalu setelah itu abstraksi. Kemudian susunan algoritma dalam penyusunan dari pengenalan pola dan dekomposisi yang sudah kamu buat. Mengerti? Ada pertanyaan? Aktivitas ini akan selesai hari ini, jadi silakan bisa mulai membuka peta konsep Canva-nya. Ya, Canva boleh, pakai yang lain boleh, silakan. Jadi kita minta salah satu kelompok untuk maju menjelaskan hasil dari diskusinya mereka berdua. Silakan bisa disampaikan, yang lain bisa menyimak. Diskusinya akan menjelaskan tentang kemampuan aktivitas. Baik, selanjutnya adalah abstrak. Fokus ke info yang penting. Yang pertama adalah hitung jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Untuk algoritmanya, yang pertama adalah bangun tidur. Yang kedua, sholat subuh. Yang ketiga, mandi pagi dan juga siap-siap ke sekolah. Langkah keempat adalah tentukan destinasi yang dituju beserta waktu dan jarak ditempuh. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi sudah disampaikan kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum
wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang pertama dekomposisinya adalah deadline pengumpulan tugas laporan hasil percobaan adalah selama 1 minggu. Untuk pengenalan polanya adalah harus mulai percobaan dari hal tugas diberikan. Selanjutnya ada abstraksi, yaitu dalam eksperimen ini informasi yang diamati difokuskan pada perubahan warna, tekstur, dan bau apel sebagai indikator utama pembentukan. Selanjutnya algoritma. Algoritma yaitu mulai dengan menyiapkan apel dan alat bahannya. Tempatkan apel di 4 kondisi berbeda, yaitu terang, gelap, terbuka, dan tertutup. Selanjutnya lakukan pengamatan harian pada waktu yang sama. Catat hasil pengamatan warna, bau, dan tekstur. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahapan terakhir dari pembelajaran kita yaitu menulis refleksi. Kamu cek di lembar kerja di bawah, itu ada 3 pertanyaan. Coba kamu cek di situ. Silakan kalian ketik di Google Docs, kemudian kirimkan juga di link pengumpulan yang sudah saya berikan. Terima kasih banyak tadi sudah menulis refleksinya dan sudah menyelesaikan aktivitasnya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas materi dekomposisi. Jadi kita bahas dekomposisi lebih mendalam. Ternyata tadi susah ya bikin dekomposisi ya. Kalau kita masalahnya memang kompleks atau masalahnya terlalu spesifik, kadang kita nyusun dekomposisi susah. Nanti kita akan bahas di pertemuan aktivitas 1.2 teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.